Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, seperti yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, maka hari ini saatnya kita akan mempraktekkan bagaimana mengisi tabel persamaan dasar akuntansi dengan mudah. Karena pelajaran ini adalah pelajaran praktikum, tidak mungkin saya harus menerangkan ke kalian dengan hanya menggunakan lisan. Semuanya harus ke laptop. Saya akan mengulas kembali sedikit pengantar untuk persamaan dasar akuntansi. Silakan simak baik-baik dari awal ya, saya terangkan sampai mencoba pengisian tabel-tabel berikut ini. Setelah selesai kalian bisa melanjutkan untuk praktikum. Masuk ke konsep persamaan dasar akuntansi. Dalam konsep persamaan dasar akuntansi disebutkan bahwa aset sama dengan kewajiban plus ekuitas, atau sama dengan harta adalah utang ditambah modal. Harta sendiri sudah pernah kita kupas, dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yaitu harta lancar atau current asset, harta tetap atau biasa dikenal fixed asset, dan harta tidak berwujud atau intangible asset. Harta lancar itu bisa habis ketika dipakai, sedangkan harta tetap bisa dipakai lebih dari 1 putaran periode akuntansi. Sedangkan harta tidak berwujud ini harta yang berupa pengakuan nama baik perusahaan. Misalnya saya ambil contoh itu, ketika orang menyebut air dalam kemasan botol plastik, biasanya yang disebut adalah merek tertentu, merek dagang tertentu. Termasuk ketika nyebut pompa air, biasanya yang dibacakan adalah merek dagang. Nah, supaya lancar di dalam mengisi tabel persamaan dasar akuntansi, kalian harus menguasai 4 komponen ini, fahami 4 komponen ini. 4 komponen ini punya pengaruh besar terhadap perubahan posisi modal. Selain 4 komponen ini tidak akan mempengaruhi kondisi modal. Investasi ini merupakan penanaman modal. Ini berpengaruh pada penambahan harta sekaligus penambahan modal. Diingat-ingat ya, investasi ini bisa menambah modal sekaligus menambah harta. Kemudian bagaimana dengan pendapatan? Sama, pendapatan ini juga bisa menambah nilai modal sekaligus menambah nilai harta. Yang namanya pendapatan tidak semuanya langsung berupa kas, dapat juga berupa piutang atau tagihan jika pendapatan itu belum diterima dalam bentuk uang. Sedangkan prive ini sifatnya mengurangi harta sekaligus mengurangi modal. Apa itu prive? Prive adalah segala bentuk transaksi yang mengakibatkan harta dan modal berkurang dan pengeluaran itu bukan untuk kegiatan usaha. Ada yang nyebut ini adalah pengeluaran untuk kepentingan pribadi. Misalnya mengambil uang di perusahaan untuk traktir teman, untuk membayar SPP anak. Nah, itu adalah termasuk prive ya. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya, beban. Beban sifatnya sama dengan prive ya. Jadi sifatnya mengurangi harta sekaligus mengurangi modal. Baik, kita akan menuju ke langsung pada latihan. Nanti kalian bisa praktek sendiri ya. Untuk materi yang berupa tabel ini saya sudah siapkan yang versi Excel. Ini saya hanya pengantar saja. Ada tabel di sini, harta berisi ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, peralatan dan seterusnya. Nanti di kasus lain mungkin isi dari kolomnya juga berbeda. Ini hanya sebagai contoh. Saya punya contoh transaksi selama 1 bulan September seperti ini. 1 September Anissa menyetor uang pribadi untuk modal usaha, berarti ini tanggal 1 adalah transaksi investasi. Tadi sudah disebut investasi pengaruhnya pada penambahan harta sekaligus penambahan modal. Hartanya ya ada banyak ini, nanti akan bertambah sesuai data. Kas bertambah 20 juta, perlengkapan peralatan bertambah, perlengkapan bertambah.
Maka pencatatannya seperti ini. Nah, sampai di sini kita lihat jumlah hartanya berapa? 30.500.000. Jumlah ini supaya imbang H sama dengan U plus M, berarti harus ditaruh juga di modal dengan nilai yang sama. Kita cek transaksi tanggal 3 September sekarang. Pada tanggal 3 September dibeli perlengkapan, berarti perlengkapannya nambah. Secara tunai berarti kasnya berkurang. Dan peralatan salon berarti peralatannya bertambah 7 juta. Baru dibayar 3.600.000, berarti kasnya berkurang lagi. Sisanya dibayar bulan depan, oh berarti punya utang. Maka pembukuannya menjadi berikut ini. Kas berkurang, perlengkapan bertambah, peralatan bertambah, utang bertambah. Ingat pencatatan kalau berkurang itu harus dikasih tanda kurung. Namun nanti di Excel kalian akan dimudahkan, tidak perlu memberi tanda kurung. Cukup kalian tambahi tanda minus, tulis angkanya, maka tanda kurungnya akan muncul dengan sendirinya. Dari mana angka 6.100.000? Kita cek kembali. 6.100.000 berasal dari pembayaran tunai atas perlengkapan dan pembayaran sebagian harga dari peralatan ini. Jadi ini jumlahnya adalah 6.100.000. Kita coba lagi tanggal 5. Dibeli perlengkapan tunai, berarti perlengkapannya bertambah, kasnya berkurang. Kita bukukan. Kas berkurang, perlengkapan bertambah. Selesai. Yang ini angka apa ini biru-biru ini? Ini adalah saldo akhir dari setiap transaksi. Jadi bisa dijumlah, bisa dikurang, bergantung pada transaksinya. Sambil satu kali lagi yang terakhir, contoh membayar sewa. Membayar sewa berarti membayar beban. Beban mengurangi harta berupa kas sekaligus mengurangi modal. Maka kita akan bukukan sebagai berikut. Oke, mudah bukan? Nah, supaya kalian tidak hanya melihat, ya kalian harus bisa praktikum sendiri. Saya sudah siapkan contoh file yang nanti kalian bisa praktikum sendiri berbentuk Excel. Ini ada 3 bagian yang bisa dipilih. Misalnya kalian mau belajar persamaan, boleh. Misalnya kalian mau belajar analisis transaksi, silahkan. Mau uji kompetensi, silahkan. Saya akan mulai dari sini. Ini contoh sudah terisi, saya hapus dulu. Ya, saya milih soal secara random, misalnya begini. Diterima pendapatan jasa. Diterima pendapatan berarti kasnya nambah. Nambah berapa? 900.000. Nggak usah pakai tanda baca ya, langsung di enter, muncul sendiri. Loh kok salah? Ya jelas salah karena belum selesai. Diterima pendapatan. Pendapatan itu berpengaruh pada penambahan harta berupa kas ya, dan penambahan modal. Berarti modalnya bertambah juga 900.000. Benar ya, jawaban Anda benar. Kita bisa coba yang lain. Ini saya hapus lagi. Kita coba soal ini misalnya. Dibayar gaji. Dibayar berarti kasnya berkurang. 1.200.000. Dikasih tanda minus ya, kasih tanda minus, nanti muncul kurungnya sendiri seperti ini. Berarti ini efeknya juga pada modal, juga kurang. Nah, selesai kan? Nah, kalau misalnya kalian sudah lancar latihan dengan media ini, bisa dicoba yang uji kompetensi. Kalau uji kompetensi, nanti nilainya akan muncul di atas ini. Sangat membantu kalian. Selamat mencoba. Saya rasa pengantar saya untuk bagaimana cara memahami konsep persamaan dasar akuntansi dengan menggunakan aplikasi sederhana berbasis Excel ini saya rasa cukup ya. Berikutnya kalian isi sendiri ya. Diisi sendiri sampai uji kompetensi. Jika sampai uji kompetensi itu kalian sudah lancar ya, nilai sudah 100, sudah tidak ada salah lagi. Kalau masih salah diulang dan diulang. Maka pada saat mengulang masuk ke materi jurnal umum tidak ada lagi kesulitan. Jangan khawatir, saya sudah siapkan aplikasi sederhana berbasis Excel untuk lanjutan konsep dasar
persamaan dasar akuntansi ini, yaitu tabel-tabel untuk latihan jurnal umum. Selamat belajar, sukses untuk kalian semuanya.